Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian, karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar, juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Kalau kita melihat di zaman sekarang, apa yang membedakan dalam tindakannya, tindakan orang yang mengaku beragama, mengaku bertuhan, dengan orang yang tidak bertuhan. Dalam tindakan apa yang membedakannya? Seringkali sulit untuk kita bedakan. Bahkan kadangkala dalam tindakan malah kadangkala lebih baik orang yang tidak beragama atau tidak bertuhan dibanding dengan orang yang mengaku bertuhan. Contoh konkret kita bisa melihat. Kadangkala orang yang mengaku beragama, mengaku bertuhan justru bertindak semena-mena. Katanya membela agama, katanya membela Tuhan, tetapi bertindak menginjak-injak martabat orang lain. Dengan dalih membela agamanya, membela Allahnya, membela Tuhannya. Kita seringkali melihat itu, alasan begitu. Dia bertindak semena-mena, bertindak sewenang-wenang, bertindak dengan kekerasan, tapi mengatasnamakan Tuhan dan agama. Tetapi ada juga orang yang justru dianggap kafir, maksudnya dianggap tidak bertuhan, tidak mempunyai Tuhan, tetapi justru kalau ada gempa bumi misalnya, lalu ada orang yang kemalangan, dia mempunyai hati untuk membantu mereka. Coba kalau kita bisa melihat saja, ambil contoh, kalau ada gempa bumi di satu negara, orang yang dianggap beragama atau orang yang dianggap kafir, negara kafir atau negara beragama yang membantu terlebih dahulu. Kita bisa melihat itu. Ada sesuatu hal dalam diri. Ini zaman sekarang. Tuhan Yesus mengajak kepada kita dalam bacaan Injil ini, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu itu untuk diganti menjadi kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kalian. Kenapa? Karena kualitas orang dekat dengan Allah adalah orang yang bisa seperasaan dengan Allah terhadap ciptaannya. Karena semua dunia, karena dalam dunia ini semua manusia adalah ciptaan Allah. Jadi semua manusia itu adalah ciptaan Allah. Maka sang penciptanya pasti akan mencintai ciptaannya. Dan dalam mencintai ciptaannya itu, dia tidak akan pilih-pilih. Nah, kita bisa melihat begini ibu, bapak, dan saudara terkasih. Kalau ada orang yang mempunyai anak yang cacat, perhatian kepada yang cacat pasti lebih banyak dibanding dengan kepada anak yang sehat.
Kenapa? Karena dia lebih membutuhkan perhatiannya. Demikian juga dengan kalau kita punya dosa. Tuhan pasti memperhatikan kita. Karena apa? Karena kita pasti yang diperhatikan supaya mengalami keselamatan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Dan Tuhan menginginkan supaya kalau ada orang yang memusuhi kita, itu juga harus kita perhatikan juga. Bukan malah kita bertindak membalas untuk memusuhinya. Karena kalau bertindak membalas dengan kekerasan, maka di sana sebetulnya yang mau dihilangkan dalam diri kita adalah aspek hati yang penuh dengan kekerasan itu yang diwujudkan dengan bertindak kekerasan kepada orang lain. Itu hati yang keras itu harus dilembutkan. Karena hanya hati yang lembut yang bisa mengasihi sesama dengan lebih baik. Tuhan menginginkan hati yang lembut. Karena hati yang lembut di situ orang nantinya bisa berjumpa dengan Allah di dalam doanya. Sedangkan kalau hati yang keras, dia akan sulit untuk ketemu dengan Allah. Karena kekerasan hatinya itu sehingga dia justru membenarkan tindakannya. Bahkan Allah pun itu akan disingkirkan dalam hidupnya. Kenapa? Karena yang dipentingkan adalah prinsip hidupnya. Bukan Allah. Bukan kehendak Allah. Ya, kita diajak untuk menjadi anak-anak Bapa dalam kelembutan itu. Supaya dalam hati yang lembut ini kita sebetulnya bisa untuk berjumpa dengan Allah. Nah, indikasinya adalah kalau ada orang yang melakukan istilahnya itu memusuhi kita, kita hendaknya bisa mengasihi dia, bahkan mendoakannya. Maka di situ kita bisa melihat bahwa hidup beriman kita makin lama akan makin lebih dalam lagi. Jadi ukuran itu bisa menjadi ukuran. Semakin kita mampu untuk mendoakan dan mengasihi orang yang memusuhi kita. Di situ kita bisa melihat bahwa Allah itu sungguh sudah mengasihi dan juga menguasai diri kita. Dengan seperti itu kita akan bisa melakukan kebaikan yang lain lagi. Kita bisa membawa Allah yang Maha Pengampun kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih, maka mari kita bersama-sama mencoba untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Selamat merenungkan.